Welcome to Di Balik Disrupsi. Perkembangan teknologi dan inovasi memang gak ada habisnya dan dengan cepat masuk ke kehidupan sehari-hari. Wajar aja, inovasi-inovasi ini mendemokratisasi dan membuat hidup manusia jauh lebih mudah. Let's say in the media and broadcasting industry, which is podcast, yang mendemokratisasi semua orang yang terlibat di dalamnya. Sebelum munculnya podcast, hanya radio atau perusahaan media yang memiliki izin aja yang bisa memberikan konten audio ke khalayak. Well, dari perspektif audiens, podcast memberikan gue kemudahan untuk mendengarkan semua yang gue mau denger, kapan aja dan juga di mana aja. Sementara dari perspektif podcaster, hanya dengan bermodalkan smartphone aja, gue bisa bikin konten audio gue sendiri dengan konten dan durasi yang semau gue juga. Well, historically, di tahun 2000, Adam Curry, the father of podcast, mengajukan media alternatif ini karena dia benar-benar muak sama orang radio yang katanya sok tahu dan juga selalu mendikte. Thanks to the arrival of various technologies such as the affordability of home recording equipment and software, also faster and more accessible internet access and a rise in niche communities longing for specialized on-demand content, a brand new uniquely 21st century medium was born. Which is podcast, yang berasal dari penggabungan kata play on demand dan juga broadcast, yang muncul dari Ben Hammersley dari The Guardian di tahun 2004. Jelas, ini sebuah disrupsi, karena ada reaksi tersendiri dari sang legendaris media radio. Per Juli 2021, ada lebih dari 2 juta podcast dan 48 juta episode podcast yang tersebar luas di internet. Sementara di 2019, hanya 13% aja yang masih mendengarkan radio. Podcast pada akhirnya memaksa radio untuk lebih kreatif dan juga inovatif dalam menyampaikan konten. Well, rebutan penyiar atau narasumber udah bukan lagi menjadi masalah terbesar. Karena sekarang radio bahkan ikutan upload konten mereka di third party agar bisa dinikmatin sebagai podcast. Sebelumnya juga mereka membuat aplikasi dan website agar masyarakat bisa merasakan esensi on demand yang diberikan sama podcast. Well, kalau dibandingkan pada dasarnya, podcast dan radio itu sama-sama memberikan konten yang berwujud audio, baik berita maupun hiburan. Nah, keduanya memiliki konsep theater of mind dalam konten audionya yang menciptakan ruang dalam benak pendengar untuk berimajinasi. Tapi, kembali lagi ke poin awal, podcast mendemokratisasi audio digital yang dirasakan bahkan sama seluruh players di dalam sektor itu. All of this makes me think, apakah radio akan tergantikan oleh podcast? Atau mereka bisa sharing ekosistem audio digital. Ketika semua orang bisa jadi podcaster, tanpa ada tim yang riset lebih jauh atau memastikan kebenaran informasi, how do we ensure the quality and the credibility of information that we access? Siapa yang akan tanggung jawab kalau ternyata yang disampaikan adalah kebohongan? Lastly, apakah dengan adanya network atau manajemen podcaster, podcast akan kehilangan esensinya sebagai sebuah disrupsi radio? Nah, di kali ini gue akan ngobrol sama the pioneer of podcast network, yaitu Podcast Mas Asia Network. Tetap di Balik Disrupsi. Welcome back to Di Balik Disrupsi. Masih sama gue Karin Novilda dan bro gue di sebelah sini ada Aryo Tejo. Dan lu tadi udah nonton monolog gue belum? Keren banget guys, akhirnya Karin monolog juga di Balik Disrupsi ini. Ternyata susah juga ya. Sampai tadi lu latihan live dulu di Instagram ya? Iya dong, Gila. harus. Komitmennya. By the way, kita hari ini bakal ngobrolin apa nih, Yo? Oke, jadi kita hari ini disrupsinya adalah podcast. Yep. Tapi yang gue maksud podcast di sini tuh bukan podcast YouTube ya, podcast audio yang ada di Spotify, yang ada di Noise dan lain-lain. Jadi kemarin itu kita lihat tren radio, orang jadi mulai pindah ke YouTube misalnya. Betul. Tapi kenapa akhirnya orang balik lagi ke audio, yaitu podcast yang ada di Spotify itu. Sama seperti tadi monolog yang udah gue sampaikan juga ya, Exactly. di mana podcast mendemokratisasi radio sendiri Betul, gitu. betul. Kebetulan karena hari ini bahasannya adalah tentang podcast dan disrupsinya terhadap radio. Hari ini gue berkesempatan untuk mengundang salah satu pionir dari podcast network terhits di Indonesia loh, Yo. Wish. Dan The mungkin biggest. langsung aja, yes, the biggest, terpaling hits juga. Dan siapa sih yang nggak tahu? Langsung aja mungkin kita kenalin sama teman-teman juga dan kita panggilin. Ada Bang Roy Simangunsong selaku
CEO dari Podcast Master Asia Network, dan juga ada foundernya yaitu Ananda Omen. Mantap. Wah, justru kita yang tersanjung akhirnya diundang di sini. Kita ngomongin kripto nih. Enggak. Hari ini bukan kripto ya. Bukan, ini bukan kripto. Bukan digital banking. Bukan juga. Tuh, kita tuh penonton setia kalian, guys. Oke, sebagai podcaster nih, gue kan ngerasa ada banyak kenaikan pendengar juga di podcast. Terus gue pengen tahu deh, kesulitan-kesulitan apa sih yang lo dapet sebagai seorang podcaster dari awal lo akhirnya bikin sebuah podcast? Kalau bikin podcast sih kesulitannya sebetulnya nggak ada, cenderung nggak ada. Karena background kita terutama di podcast Mas sendiri, kita orang-orang profesional di bidangnya, ada orang radio, orang TV gitu kan. Jadi kita memang terbiasa dan cenderung untuk produksi kita hafal lah. Yes. Cuman yang sulit itu adalah memperkenalkan podcast di Indonesia. Karena masih banyak orang yang terdisrupsi. Mereka berpikir podcast itu di YouTube. Gitu. Podcast itu audio visual. Sedangkan kita podcast secara arti, betul. Secara arti itu kan iPod broadcast. Jadi memang secara iPod broadcast sih sebetulnya nggak ada visualnya, namanya iPod dulu kan hanya ada audio, gitu. Itu sih yang agak sulit, karena ketika kita ngomong, lu bikin apa sih? Podcast Mas, apaan sih tuh? Podcast, podcast, oh di YouTube? Enggak. Kayak close the door gitu ya orang. Nah, orang bikinnya begitu. Kita juga sempat ketemu sama Dedi kan, kita waktu itu jadi bintang tamu buat podcastnya Dedi, terus kita berdebat di situ. Dia bilang, enggak, punya gua podcast. Kita bilang, enggak, punya lu tuh namanya talk show, bukan podcast gitu. Gitu. Tapi akhirnya dia kan punya turunan audionya. Jadi betul, dia bentuknya podcast gitu. Berarti kalau dari statement lo tadi, lo nggak menganggap kalau yang ada di YouTube itu adalah podcast, tapi lebih ke arah talk show kalau misalnya mereka nggak ada turunan audio. Wah, tadi ini hujan seru nih. Iya, ntar ramen. Tapi kalau ngomong begitu, secara harfiah, secara keilmuannya, memang podcast itu adalah audio. Gitu. Tapi semua orang bisa menamai show-nya apapun kan? Ya kan, mau ternyata itu talk show dia bilang game show, ya terserah dia. Intinya begitu. Tapi pengetahuan kita riset tentang podcast itu audio. Walaupun kita nggak tahu ke depannya platformnya juga punya visual. Secara literasi sebenarnya podcast itu adalah audio, bukan audio visual. Seperti itu. Kan podcast Mas sendiri, kalian ini kan ngambil talent podcaster juga kan? Nah, itu sebenarnya secara kalian ngambil talent ini, ada nggak sih karakteristik sendiri ataupun juga tema-tema tertentu yang kalian tentukan untuk menjadi podcaster di podcast Mas ini? Gue lihatnya sebenarnya ada, karakteristiknya ada. Karena kalau kita bicara lagi kembali kepada apa sih sebenarnya yang diminati orang untuk podcast. Research menyatakan bahwa orang yang menikmati podcast di Indonesia itu sebenarnya genre yang terbesarnya adalah kalau nggak edukasi, kita bicara mengenai komedi, kalau nggak bicara mengenai horor. Mungkin ada tambahan 99 kecil yang kaitan dengan love story segala macam. Nah, tapi kalau misalnya genre yang let's say, ini kan tadi yang paling gede komedi, horor, itu ada nggak sih genre yang ibaratnya upcoming lah gitu? Pastinya ada sih ya, cerita love story itu ada mengambil segmen sendirilah gitu ya. Sifat drama itu ada, drama itu juga mulai orang mendengarkan kayak radio, dan itu terbukti juga pada waktu anak-anak juga membawa di dalam komedinya sendiri. Itu kan walaupun memang komedi, tapi ada cerita-cerita serius ya di dalamnya, dan itu terbukti selalu tinggi gitu. Ya tadi gue bilang orang udah terbiasa visual, YouTube, tiba-tiba audio kan, persepsi orang kan radio udah lewat ya, kenapa audio lagi? Apakah ada isu dari sisi advertising atau attractiveness buat audiens kalian tuh gimana tuh challenge-nya? Mungkin orang belum melihat industri podcast sebesar apa, karena semua masih tertutup dengan platform yang lain. That's why kita bikin podcast Mas Asia Network. Kita mau memulai lebih dulu daripada yang lain. Indonesia sendiri menurut data, salah satu platform terbesar di dunia, kita nomor 3 terbesar di dunia setelah Amerika, Jerman, baru Indonesia. Tadi Bang Roy udah bilang, di network kita aja, kita sudah berhasil 120 juta play.
dalam waktu kurang dari 2 tahun. Iya. Bangga gue, bangga. Iyalah, harus bangga. Karena orang yang pertama ngobrol juga beliau. Bangga karena chip in ya. Iya, Karena kontribusi beliau yang make sure kita mencapai 120 play itu gitu loh. Sebetulnya gue nggak boleh ngomong data. Orang cuma udah dilaporin ke Aryo kok. Datanya Aryo semua tahu. Tapi kalau ngomongin kesulitan, itu tadi. Podcast itu apa? Emang ada industrinya, emang ada uangnya. Nah itu poinnya. Karena semua menganggap, kan kita di Podcast Mas Asia Network itu kita nggak mau jadi sebuah network yang besar sendiri. Yeah. Kita mau memanage komunitasnya, ekosistemnya supaya hidup, supaya podcaster di luar network kita pun mereka tahu, oh ternyata kita bisa hidup dari podcast. That's why salah satu tantangan terbesar adalah, Bang, emang podcast ada duitnya? Semua pertanyaan sama. Ada 800 podcasters yang ikut program kita kemarin kolaborasi sama radio. Harapan mereka salah satunya selain pengen join sama kita, ya mereka pengen tahu bagaimana sih cara bisnis dalam podcast gitu. Nah, untungnya kita ada bukunya, kita jual. Boleh, Khusus untuk di balik disrupsi. Ya, sekarang juga diskon 50.000. Swipe up. Oke, pakai kodenya ya, ada nanti kita di balik disrupsi DDX Podcast Mas Asia Network. Mungkin kembali ke pertanyaan dari pernyataan aku tadi di monolog ya. Jadi sebagai podcaster nih, kalau di radio sendiri kan ada regulasi-regulasi tertentu yang harus dipenuhi. Nah, tapi kan kalau podcast sendiri, orang literally sekarang udah bisa, pokoknya dapat kemudahan lah. Dengan smartphone aja, istilahnya kita udah bisa menjadi seorang podcaster. Dan kemudian apa nih yang menjadi jaminan bahwa informasi yang disampaikan oleh podcaster ini sendiri adalah informasi yang benar gitu loh? Kalau dari gue sebagai pelakunya, sebagai podcaster, awal mulanya si podcast Mas sebagai podcaster kita berempat, ada Darto Surya yang 20 tahun lebih di dunia radio, Enggok 20 tahun lebih di dunia radio, termasuk juga televisi, gue belasan tahun di dunia televisi. Pertama bikin podcast itu salah satu alasannya adalah kita pengen punya satu channel yang bisa bebas. Ketika kita di televisi biasa ada aturan, biasa di radio ada aturan, makanya kita bikin podcast. Walaupun memang akhirnya semua kembali lagi ke pendengar, seperti halnya penonton TV, semua punya remote untuk menentukan dia mau menonton atau tidak. Walaupun di season berikutnya, kita juga ternyata ada regulasi, ada batasan. Di season 2, 3 kita nggak bisa bebas. Karena ada uang, alias ada sponsor. Jadi pas masuk sponsor, ya kita mah mau lah ya. Wah, kita mah kalah sama industri. Oke. Enggak santai tapi. Tapi harus nggak sih ada regulasi tertentu yang ya maksudnya kebenaran informasi itu loh. Sebenarnya gini, kalau bicara mengenai podcast sendiri, dari platformnya sendiri sudah memberikan regulasi-regulasi. Jadi regulasi-regulasi kalau kita sebut sebagai inhibitor untuk memastikan bahwa konten-konten itu juga jangan asal gitu. Jadi walaupun memang secara aplikasi bisa di-deploy langsung melalui Anchor di-deploy langsung ke Spotify. Tapi ada satu guideline dari Spotify sendiri ataupun platform-platform yang menyatakan bahwa kalau memang ada konten yang eksplisit harus ada di thumbnailnya adalah explicit content gitu. Jadi Spotify ibaratnya bisa bilang kayak KPI-nya juga lah ya. Ya, in a way, yes. Betul. Jadi menarik juga Rin ya, ternyata menarik. podcast cuan. Kita bikin podcast di balik disrupsi ya. Boleh. Kita monetize dari berbagai arah. Banyak sekali. Nanti kita kembali lagi guys, jangan kemana-mana. Nanti saksikan segmen berikutnya, akan banyak informasi yang di-share lagi oleh Omesh dan Bang Roy. See you. Welcome back to Di Balik Disrupsi bersama gue Aryo dan Karin kembali di sini. Jadi Mesh, ini kan tadi intellectual property kalian kayak bagus-bagus semua nih. What is the plan with all these podcasters dan apakah kalian memang ada plan untuk mengumpulkan banyak intellectual property seperti halnya kayak Disney dengan Marvel dan lain-lainnya gitu? Kita memang mau, salah satu adalah strategi kita adalah either kita memproduce atau kita akan mengakuisisi IP. Kalau bicara mengenai IP itu IP berbentuk audio kah atau berbentuk buku kah atau berbentuk apapun yang kita anggap worth untuk kita produksi, untuk kita akuisisi yang menjadi suatu audio content. Kita punya mimpi kalau mau bicara mengenai audio, orang di visual ingatnya Disney. Dan di audio they will remember Podcast Mas Asia Network. Itu harusnya ada smolder move gitu tadi.
Lu pernah dari begini dong. Gitu ya. Tadi balik ke question gue, jadi dari tadi statementnya Omesh juga bahwa podcast dan juga radio bisa bener-bener sharing ekosistem. Ini kan narasinya sama kayak dulu YouTube mulai rame di Indonesia, YouTube bakal lebih keren daripada televisi, gitu kan? Akhirnya sama kok, semuanya berkolaborasi. Ada yang main di TV juga, TV ngambil program dari YouTube juga, semuanya berkolaborasi, termasuk kita, gitu. Semua dari awal selalu bilang, wah, lu bakal ngebunuh radio, lu gimana nantinya? Kita orang radio kok, backgroundnya kebanyakan, so kita nggak mau menjadi orang yang melupakan asal kita dari mana. That's why kita lakukan kolaborasi. Bahkan beberapa radio di Indonesia membuat platform podcast. Kalau gue lihat ya di Globally sendiri sebenarnya situasi dan kondisi dibilang bahwa radio dan audio podcast itu akan menghilangkan, enggak. Contohnya adalah iHeartMedia. iHeartMedia itu adalah salah satu percontohan mereka fokus di radio, di digital, tapi mereka mengakuisisi juga platform yang untuk podcast gitu. Karena mereka melihat bahwa at the end of the day, ini kan konten ya. I think it's gonna be a very interesting industry gitu, di mana dunia audio ini saling menguatkan nantinya. Coba kalau misalnya kita ngomongin tentang dua dunia yang berbeda juga, yaitu adalah podcast audio dan podcast audio visual. YouTube maksudnya. Nah, apakah podcast audio visual ini sendiri akan menghilangkan esensi dari podcast audio menurut kalian? Iya. Gue percaya sih bisa, bisa saling hidup bersama sebenarnya. Yang paling penting adalah kalau mau sebuah podcast audio itu sukses di video dan di audionya, maka dia harus ada extra work untuk berarti apa yang membedakan nih di audionya seperti apa, di videonya seperti apa. Dan kalau boleh nambahin, kita nggak pernah, gue nggak mau pakai visual, gue nggak mau ini, nggak anti, karena justru itu strategi bisnis kita dan sudah kita jalankan. Jadi ini halaman 12 dari cari cuan dari podcast, ya kan? Halaman 12 bab 2 ya? Bab 2. Cari cuan dari podcast. Kita nggak pernah produksi audio visual dari podcast Mas. Bukan kita nggak punya, kita punya. Tapi kita punya hanya di kanal-kanal partner kita. Jadi sekarang kalau mau nonton audio visual podcast Mas, teman-teman bisa nontonnya di salah satu bank. Kita udah berapa episode kita dikontrak. Teman-teman bisa nonton di salah satu brand mobil otomotif. Karena sekarang kami eksklusif di mereka. Ini lagi, untuk brand itu harus berani juga mendisrupsi dirinya pada saat beriklan di audio. Nggak bisa dengan model yang seperti dilakukan misalnya di YouTube gitu ya, di mana ada konten, ada ads-nya di depan, orang mau nonton nggak? Skippable itu akan menyebabkan orang skip. Sama dengan di audio, ternyata yang namanya konten-konten yang dibawakan oleh si readernya atau si pembawa acara atau si podcasternya itu jauh lebih diterima. By the way, dari pertanyaan gue tadi, apakah kalian sebagai manajemen ini, menurut kalian akan mengurangi esensi demokratisasi dari podcast ini sendiri gitu? Kita tahun lalu gitu, kita bikin network ini bukan untuk memonopoli. Kembali kita justru untuk menghidupkan komunitas, industri, ekosistem. Buktinya di ulang tahun pertama kita bikin acara ulang tahun Podcast Day. Itu 1.000 lebih podcaster ikutan, kita kasih free semuanya, bahkan kita kasih tahu bagaimana cara mencari uang dari podcast. Kita kasih tahu mau bikin podcast tuh perlengkapannya apa yang seperti kami. Kalau nggak mau seperti kami, kita kasih alternatifnya. Bahkan mereka harus beli di mana, kita kasih tahu. Gitu. Jadi kita betul-betul ngasih tahu, Bang, pasti pertanyaan gitu, cari uangnya gimana? Kita kasih tahu semua detailnya, cara bikin uang dari podcast, cara produksi yang bagus, bagaimana memanage podcastnya, berapa durasinya, per minggu berapa kali, apa tema yang harus diambil, gimana cara bikin skrip dan lain sebagainya. Kita kasih free di hari ulang tahun kita itu di Podcast Day ke 1.000 lebih podcaster. Dan kalian kira-kira dari Bang Roy sendiri sama Omesh sendiri ada nggak pesan-pesan yang bisa kalian sampaikan untuk ini pemula-pemula podcaster ini? Podcast itu kekuatannya adalah audio. Audio itu bermain dengan theater of mind. Mereka langsung nempel, kena ke otak, kena ke kepala. Yang pertama yang harus dibikin, kalau teman-teman mau bikin podcast, bikinlah dengan produksi yang cukup. Gak usah luar biasa, tapi produksi yang baik. Karena hasil kualitas audio yang baik bisa didengarkan dengan baik. Referensikan kira-kira apa yang bisa baik di sana, gitu, apa yang bisa diambil. Setelah itu be true to yourself. Nggak usah bilang gue pengen jadi kayak si A, gue pengen jadi kayak si B. Be yourself,
dengan semua yang tadi nomor 1 dan nomor 2 tadi sebagai pemikirannya. Itu aja sih dari gua. Sincere. Wow, thank you. Thank you guys. That's a good message for everyone. Thank you Bang Roy, thank you juga Omesh. Oke, kalau gitu guys, kita akan lanjut ke segmen games kita berikutnya. See you there. Halo guys, welcome back to Di Balik Disrupsi. Jadi hari ini tamu-tamu kita dan partner saya Karin akan ada games menggambar. Sebelum menggambar, coba kalian pakai dulu topi-topi kalian yang lucu ini. Nih, karena lagi pandemi, topinya jadi masker guys, gitu kan. Oh iya bener, jadi dropletnya terarah guys. Oke, anyway, jadi ceritanya nanti kita akan menggambar. Selama menggambar, gua akan menanya pertanyaan-pertanyaan pada kalian dan harus bisa menjawab. Jadi hari ini kita akan menggambar ini guys, kucing garong. Jadi nanti pemenangnya adalah siapa yang paling mirip dengan gambar ini, dialah pemenangnya. Nih tuh, kucing garongnya, udah lihat ya? Oke. Udah lihat ya? Oke. Kucing gua nih. Oke. Waspada guys, Karin itu pelukis handal. Jadi do your best. Oke, kalau gitu gambar kita mulai sekarang. Kalian gambar pertanyaan pertama. Apa sih podcast favorit lo masing-masing? Ayo sebut. Gue ya Pokari lah, podcast gue sendiri, podcast with Alkari. Oke. Bang Roy, apa? Kalau ini jelas lah, podcast mas. Podcast mas. Lo nggak boleh podcast mas, apa? Podcast favorit lo? Podcast Malam Kliwon. Kliwon, oke. Kira-kira suara artis siapa sih yang paling keren kalau buat jadi podcast? Yang belum jadi podcaster? Baby Romeo. Baby Romero. Oke. Oke, seksi. Kalau Karin? Scarlett Johansson sih. Scarlett Johansson. Perfect. Seksi banget suaranya, gue juga pengen dengerin. Oke, gue udah. Hah? Udah kelar? Pertanyaannya belum selesai padahal. Oke, kalau gitu kita buka semua, kasih lihat gambarnya ke kamera. Kok kayak mana? Coba guys, lihat siapa yang paling mirip dari mereka bertiga. Sebenarnya Karin bisa menang, tapi kenapa dikasih ada jerawat sama matanya lagi itulah. Ayo, imajinasinya terlalu jauh. Tapi nggak apa-apa, Rin. Ini keren banget. Ya nggak apa-apa. Ya kita biarkan lah. Ini kan lagi tamu. Oke guys, pemenangnya Ananda Omesh. Wow. Terima kasih. Hadiahnya katanya bintang tamu tetap ya. Terima kasih. Jadi begitu teman-teman Disrupsi di rumah, pemenang gambar hari ini adalah Omesh. Congratulations Omesh. Congratulations mendapatkan 1 juta tepuk tangan. 1 juta tepuk tangan aja. Ya, makasih buat orang tua yang udah ngedoain selama ini. Terima kasih teman-teman yang udah support. Thank you Omesh, Bang Roy udah ada di sini dan partnerku Karin always around. Oke, kalau gitu guys, kita sudahi acara hari ini. Jangan lupa untuk saksikan episode-episode di Balik Disrupsi berikutnya. Kalau begitu kami pamit, salam disrupsi. Bye.